Dengan hasil ini nanti berarti tul satu hasilnya bagaimana harusnya Pak? Ya, kalau kita bicara undang-undang ya, kami menyampaikan undang-undang. Kalau undang-undang bahwa setiap adanya bangunan yang sudah dibatalkan atau dicabut IMB-nya, maka di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, pasalnya 39 ayat 1, bangunan gedung dapat dibongkar. Dalam permasalahan ini untuk terkait sengketa IMB Hotel 1 dengan warga yang namanya Beni Gunawan Ongkowijoyo dan ini Beni Junaidi sudah selesai tahap PK. PK sudah peninjauan kembali seperti itu. Hasilnya bagaimana Pak? Adapun hasilnya putusan nomor 212 ini ya, PK /Tun /2023 mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Beni Gunawan Ongkowijoyo. Lalu yang nomor 2 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor 16/B/PT.Tun.SBY tanggal 28 Februari 2023 mengadili kembali, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Kudus nomor 644-106-15.04/2022 tentang izin mendirikan bangunan gedung tanggal 29 bulan 3 tahun 2022. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Kudus nomor 644-106-15.04/2022 tentang izin mendirikan bangunan gedung tanggal 29 bulan 3 tahun 2022. Yang keempat, menghukum termohon peninjauan kembali dan termohon peninjauan kembali 2 untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah 2.500.000. Itu putusan PK-nya tersebut. Kesimpulannya seperti apa Pak? Jadi kesimpulannya, dalam suatu proses sidang di tingkat pertama PT UN itu di Semarang, untuk nomor 57 dimenangkan oleh Pak Beni Ongkowijoyo. Lalu pihak Pemda dalam hal ini untuk penanaman modal dan juga pemilik hotel melakukan banding. Dalam banding itu diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pak Beni kalah, artinya tidak diterima. Dalam hal ini nomornya adalah nomor 16/B/2023/PT Tun Surabaya. Oleh karena keputusan IMB dibuat oleh kepala daerah, itu nggak bisa kasasi, hanya sampai di tingkat pengadilan tinggi. Maka upaya hukumnya adalah PK, peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa. Itu satu-satunya yang bisa untuk ditempuh Pak Beni dan akhirnya dikabulkan. Sehingga ini sudah final, tidak ada PK kedua, tidak ada, selesai. Dengan hasil ini nanti berarti tul satu hasilnya bagaimana harusnya Pak? Ya, kalau kita bicara undang-undang ya, kami menyampaikan undang-undang. Kalau undang-undang
bahwa setiap adanya bangunan yang sudah dibatalkan atau dicabut IMB-nya, maka di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, pasalnya 39 ayat 1, bangunan gedung dapat dibongkar apabila ya untuk di sini tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki, itu tidak masuk ke sini, tetapi kepada huruf B-nya dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung, lingkungan, dan C tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Nah, dari ketiga item ini adalah yang C ini ya, kalau kami lihat dari sisi tidak memiliki izin mendirikan bangunan, karena untuk izinnya sudah dicabut dan dibatalkan. Untuk proses pembongkarannya itu masuk ke peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, itu dalam pasal 71 sampai pasal 79 itu teknis pembongkarannya seperti itu. Eksekutornya nanti dari Pemkab atau dari mana? Kalau dalam teknisnya ya, itu dalam ketentuan undang-undang bahwa Pemkab memberikan peringatan untuk membongkar 1, 2, 3 kali, ternyata tidak dilakukan pembongkaran, maka dengan demikian Pemkab harus melakukan upaya paksa untuk membongkar. Itu dalam ketentuan undang-undangnya. Iya. Ada batas waktunya nggak Pak pembongkaran itu Pak? Sebetulnya ada. Nah, untuk itu maka tanggung jawabnya adalah pemerintah daerah, yang di sini adalah bupati. Kalau tidak dilakukan berarti ada pejabat yang tidak menjalankan undang-undang, itu ada risiko pidananya dan administrasinya.